Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terkait tentang perceraian. Perceraian di dalam sebuah pernikahan. Banyak sekali model perceraian di dalam pernikahan di dalam agama Islam. Di antara jenis perceraian adalah 1 talak, 2 khulu, 3 fasakh. Ini semuanya menuju sebuah perceraian di dalam agama. Jenisnya talak, khulu, dan fasakh. Untuk talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Sedangkan menurut istilah, lepasnya ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau kata lain yang semakna dengan talak. Jadi talak itu melepas sebuah ikatan perkawinan yang disebabkan dengan ucapan yang ucapannya itu berupa talak atau kata lain yang semakna dengan talak. Jadi melepasnya dengan menggunakan kata atau kalimat talak atau kata lain atau kalimat lain yang semakna dengan talak. Contoh misalkan saya talak kamu, saya cerai kamu. Hukum talak, hukum asal talak adalah makruh. Namun hukum talak bisa menjadi wajib, sunnah, atau haram. Hukum talak bisa menjadi wajib jika antara suami istri sering terjadi pertengkaran dan sudah dibatasi dengan hakim atau juru damai dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil mendamaikan. Nah ini, jadi sudah ada usaha solusi akan tetapi masih belum berhasil, masih terjadi pertengkaran. Maka yang terbaik biar tidak terjadi pertengkaran, ya udah berarti ditalak atau bercerai. Maka hukum talak ini menjadi wajib, harus ditalak. Yang kedua, hukum talak bisa menjadi sunnah jika suami tidak sanggup lagi memberi nafkah atau istri tidak dapat menjaga kehormatannya. Misal suami sudah enggak sanggup memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun batin. Padahal itu kewajiban suami, tetapi suami tidak sanggup lagi memberi nafkah. Atau mungkin istri tidak dapat menjaga kehormatannya, menjaga kehormatan dirinya, kehormatan suaminya. Maka ini bisa menjadi sunnah untuk ditalak atau terjadi perceraian. Yang ketiga bisa menjadi haram jika talak tidak diperlukan atau justru akan membawa kerugian bagi kedua belah pihak. Tidak ada apa-apa, tidak ada masalah, tidak ada yang dirugikan. Artinya ketika proses pernikahan semua enjoy aja, tenang, berjalan normal, kok tiba-tiba talak. Dan ini sangat-sangat tidak diperlukan jika terjadi perceraian. Atau bahkan jika terjadi perceraian justru akan merugikan salah satu pihak atau keduanya. Ya, misalkan nanti terjadi perceraian atau ditalak istrinya, maka nanti kehidupan sang istri dan anak ini akan sebatang kara. Nah ini maka nggak boleh, akan merasa tersiksa, hidupnya menjadi tersiksa, maka nggak boleh, haram. Jadi hukum talak bisa berubah hukumnya melihat kondisi seseorang. Dan kembali hukum asal talak adalah makruh. Rukun dan syarat talak artinya talak akan terjadi dan sah jika memenuhi rukun dan syaratnya. Yang pertama ada suami, jelas harus ada suami. Terjadi talak itu ketika terjadi pada seorang suami istri atau terjadi pada sebuah keluarga. Suami yang menjatuhkan talaknya dengan syarat ada ikatan pernikahan sah dengan istrinya. Ini masih sah punya istri. Kalau bukan istrinya, ya maka nggak mungkin terjadi talak.
Balik artinya sudah dewasa. Berakal ya artinya waras, enggak mendem. Tidak dipaksa artinya kemauan sendiri. Selanjutnya ada istri. Istri selaku yang ditalak, wanita yang ditalak oleh suami. Syaratnya apa? Masih terikat pernikahan sah dengan suami yang menjatuhkan talak. Ya jelas ini, kalau bukan istrinya ya berarti enggak terjadi talak. Wong talak itu untuk menceraikan suami istri. Kalau bukan istrinya ya berarti tidak terjadi talak. Masih dalam masa iddah atau masa iddahnya talak roj'i yang dijatuhkan sebelumnya atau belum diceraikan dengan talak 3 oleh suaminya. Artinya ketika istrinya itu dicerai itu masih dalam masa iddah, menunggu yang memungkinkan suami kembali lagi. Masa menunggu wanita setelah dicerai, masa menunggunya ini yang bisa memungkinkan untuk kembali lagi dengan suaminya. Ini masa inilah ya, masa ini ya. Masih masa iddah. Apa meneh? Tidak masa iddah ya jelas kembali ke poin yang pertama. Kalau tidak poin yang pertama, kemungkinan kecil misalkan masih masa iddah boleh. Kalau sudah masa iddahnya habis, ya udah berarti dia sudah dicerai. Contoh misalkan dicerai, maka ada masa iddahnya. Setelah dicerai ada masa iddahnya. Ini bisa dicerai, ini bisa dicerai. Kalau sudah iddahnya habis, masa menunggu habis, ya berarti nggak bisa dicerai. Artinya apa? Ya sudah lepas. Artinya ketika ditalak maka nggak berfungsi, wong dia sudah bukan istrinya. Beda kalau masih masa iddah, maka perceraian ketika masa iddah, jadi itu terhitung yang kedua atau yang ke selanjutnya, artinya terhitung. Kemudian sigot ada ucapan, bisa berupa perkataan, tulisan atau isyarat. Jadi tidak hanya saya mentalak, saya mencerai, tidak hanya, bisa dengan berupa tulisan, dikirimi surat berupa pentalaan atau perceraian atau sebuah isyarat. Talak ada 2, ada yang soreh jelas seperti engkau saya cerai. Nah ini jelas kan ungkapannya, saya cerai atau saya talak. Talak dengan ucapan seperti langsung jatuh tanpa perlu niat, gak perlu niat. Pokok suami bilang saya cerai atau saya talak, maka sudah otomatis terjadi perceraian. Nah ini makanya sangat penting untuk diketahui ilmu-ilmu seperti ini. Tidak butuh niat. Kemudian ada yang talak kinayah atau sindiran, seperti ucapan suami kepada istrinya, pulanglah ke rumah orang tuamu. Untuk bisa dikatakan talak atau bukan membutuhkan niat, karena ucapan ini mengandung arti talak, ya. Ucapan ini mengandung arti talak dan selainnya, bisa berarti talak, bisa berarti tidak. Talak dengan tulisan sama seperti talak dengan ucapan, yaitu dengan tulisan secara soreh dan kinayah. Jadi talak yang berupa tulisan seperti dengan talak ucapan. Artinya talak yang berupa tulisan itu ada yang soreh jelas, ada yang kinayah atau sindiran. Talak dengan isyarat hanya berlaku bagi orang yang bisu, ya. Wong bisu harus isyarat. Yang tidak bisa membaca dan menulis dengan gerakan yang mengandung makna talak. Jadi talak yang dengan isyarat ini harus berlaku bagi orang yang bisu. Kemudian macam-macam talak dilihat dari jumlahnya. Talak ada 1, talak 2, talak 3. Talak 1 artinya talak yang dijatuhkan pertama kali oleh suami dan hanya dengan 1 talak. Jadi pertama kali ditalak, pertama kali dicerai. Saya talak kamu pertama kali, ya udah itu namanya talak 1. Wanita ini tertalak 1, wanita ini tercerai 1 kali. Kemudian talak 2 yaitu talak yang dijatuhkan suami untuk kedua kalinya atau yang pertama tetapi langsung diucapkan 2 talak. Seperti ucapan suami, kamu saya talak 2. Nah ini berarti otomatis ya sudah tertalak 2. Atau kamu saya talak 1. Diulang lagi, kamu talak.
atau mengalami senggang setelah saya talak kamu dan masa iddah kembali lagi jadi suami istri. Saya talak kamu, kemudian ditalak lagi. Nah, ini juga bisa proses seperti ini. Ditalak dua. Kemudian talak tiga, yaitu talak yang dijatuhkan suami yang ketiga kali atau pertama kali tetapi diucapkan 3 kali sekaligus, seperti kamu saya talak 3 kali, kayak kamu saya talak 3. Ini udah otomatis sudah 3 kali talak, ya 3 kali talak, maka suami tidak boleh rujuk, suami nggak boleh kembali lagi. Inilah perbedaannya talak 3 dan talak 1 atau 2. Sehingga kalau sudah tertalak 3 kali, maka suami nggak boleh rujuk, nggak boleh menikah lagi kecuali syarat-syarat lagi. Macam-macam talak dilihat dari segi keadaan istri. Ada talak sunni, yaitu apa? Talak yang dijatuhkan suami yang sesuai dengan anjuran syariat, yaitu apa? Mentalak istri dalam keadaan suci, ya, bukan waktu haid, dan pada saat suci tersebut belum dikumpulin. Nah, ini talak yang sunni. Kedua, talak istri dalam keadaan hamil dan sudah jelas kehamilannya. Nah, ini keadaan hamil dan jelas hamil, ya. Ini termasuk talak sunni, yakni talak yang dijadikan suami yang sesuai dengan anjuran syariat. Kemudian talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami yang tidak sesuai dengan anjuran syariat, yaitu apa? Menceraikan istri dalam keadaan suci dan sudah dicampuri pada saat suci tersebut, ya. Menceraikan istri keadaan suci tapi wis dicampuri lah. Ini termasuk talak bid'i. Atau juga menceraikan istri dalam keadaan haid. Dalam haid kok ditalak, ya. Maka namanya talak bid'i. Kemudian macam talak dari segi kebolehan rujuk terbagi. Satu, talak roj'i. Artinya apa? Talak di mana suami boleh merujuk kembali istrinya sebelum masa iddah habis. Talak ini ada pada talak 1 dan 2. Jadi seperti tadi, ketika suami mentalak, mencerai, maka ada masa iddah menunggu. Suami boleh kembali lagi, wes. Ya udah dek, saya kembali lagi, kita damai. Maka boleh kembali. Tapi kalau sudah ditalak 3 kali, maka nggak boleh ini, ya. Nggak boleh suami kembali lagi, nggak boleh. Boleh kembali kalau ada syaratnya. Salah satunya istrinya menikah dengan lelaki yang lain. Oke, selanjutnya ada namanya talak bain, kebalikan dari talak roj'i. Artinya talak yang menghalangi suami untuk merujuk kembali istrinya, ya. Ketika ditalak kemudian masa iddah, lah ini suami nggak boleh kembali lagi, ya. Nggak boleh kembali lagi atau merujuk kepada istrinya, nggak boleh, kecuali sekali lagi, kecuali tadi apa? Istrinya menikah lagi dengan laki lain. Setelah menikah dengan laki lain, cerai. Nah, ini baru suami yang pertama boleh kembali lagi atau boleh merujuk. Kemudian talak bain, ya, kayak talak yang ketiga tadi, terbagi menjadi 2, talak bain sugro, ya, dan talak bain kubro. Talak bain sugro yaitu talak di mana suami tidak boleh rujuk tetapi mantan istri boleh dinikahi, ya. Boleh dinikahi kembali dengan melakukan akad nikah lagi dan memberikan mahar lagi. Talak ini terjadi pada 1, talak yang dijatuhkan pada istri yang belum pernah dicampuri. 2, talak 1 dan 2 dan masa iddah sudah habis. 3, talak karena khulu. Jadi talak bain syukur itu talak di mana suami tidak boleh rujuk, ya, tetapi mantan istri boleh dinikahi. Gimana maksudnya? Artinya gak boleh rujuk, ya. Suami nggak boleh rujuk, iddah wis entek. Kalau sudah habis berarti apa? Dia bukan istrinya, orang lain, maka boleh dinikahi lagi. Nah, inilah boleh dinikahi kembali dengan menggunakan akad nikah lagi. Kalau masih masa iddah, boleh dimiliki, boleh jadikan istri lagi tanpa harus melalui akad nikah. Kemudian talak bain kubro yaitu talak 3 yang dijatuhkan oleh suami. Pada talak ini suami tidak boleh kembali pada istri yang ditalak sebelum istrinya dinikahi oleh lelaki lain atau dikumpul dan ditalak. Jadi kayak tadi, kalau sudah ditalak 3 kali, ya udah masa iddah suami nggak punya kesempatan untuk kembali. Kecuali jika istrinya ini menikah lagi dengan lelaki yang lain kemudian cerai. Nah, maka suami yang pertama boleh menikahi lagi.
Kemudian macam talak dari cara menjatuhkannya ada talak mu'allaq atau taklekut talak. Jadi talaknya itu digantungkan ya. Ketika menjatuhkan digantungkan. Seperti engkau saya talak jika meninggalkan sholat. Nah ini digantungkan terhadap sholat. Jika istri meninggalkan sholat maka jatuhlah talak. Ini ya. Ini talak yang disandarkan atau digantungkan. Ada yang talak ghairu mu'allaq, talak yang tidak menggantungkan dengan sesuatu yang lain. Talak yang tidak digantungkan berarti ya langsung. Kamu saya cerai itu tanpa syarat, tanpa jika ini tidak. Oke, selanjutnya adalah model perceraian yang namanya khulu. Menurut bahasa menanggalkan. Kalau menurut istilah menceraikan istri dengan membayar tebusan atau iwat yang dibayar oleh istri. Jadi menceraikan istri dengan membayar tebusan yang dibayar oleh istri. Jadi istri memberikan uang tebusan kepada suami untuk bisa terjadi perceraian. Hukum khulu sama dengan talak, yaitu pada dasarnya makruh, kemudian bisa sunnah, wajib, mubah, haram sesuai dengan alasan terjadinya khulu. Diperbolehkannya khulu tentu ada beberapa sebab, diantaranya dikhawatirkan suami istri tidak dapat menjalankan hukum Allah secara ma'ruf. Jadi khawatir ora iso tidak bisa menjalankan hukum Allah. Akhirnya ya wis dicerai. Khawatir ya suami istri tidak dapat menjalankan hukum Allah secara baik. 2, apabila istri sangat benci kepada suaminya karena alasan tertentu sehingga dikhawatirkan akan membuat istri tidak taat pada suaminya. Nah, mungkin istrinya nggak senang atau benci suaminya, akhirnya kan menimbulkan ketidaktaatan istri pada suami. Nah, maka ini akhirnya istri minta cerai kepada suami. Istri minta cerai kepada suami dengan memberikan tebusan atau iwat tadi. Jadi awalnya yang meminta cerai ada istrinya, kemudian suami menceraikan atas permintaan istri. Ini namanya khulu dan suami mendapatkan imbalan atau balasan. Selanjutnya khulu ini mempunyai rukun. Yang pertama suami yang balik berakal dan atas kemauan sendiri, jelas ya. Kemudian istri yang dalam kekuasaan suami dalam artian belum diceraikan. Rukun khulu. Istri yang dalam kekuasaan suami dalam artian belum diceraikan ya. Jadi ya memang masih statusnya masih belum cerai, berarti suami istri kan. Kemudian ada ucapan khulu ya, ucapan khulu. Yang terakhir adalah tebusan atau gantian, sesuatu yang bisa dijadikan mahar dari istri kepada suami. Kebalikan kalau mahar nikah dari suami ke istri, kalau khulu ini istri ke suami. Ucapan khulu seperti bisa diucapkan dengan sore, bisa diucapkan dengan kinayah sebagaimana talak. Dan yang mengucapkan khulu adalah suami kemudian istri menjawab aku menerimanya, dan bisa juga diminta oleh istri. Jadi suami kemudian istri menjawab ya. Yang mengucapkan khulu adalah suami, kemudian istri menjawab atau menerimanya, dan juga bisa diminta oleh istri. Jadi khulu ini lebih berasal dari istrinya yang minta dicerai, tapi yang mengucapkan cerai adalah suami. Itu namanya khulu. Kemudian tebusannya, jumhur ulama tidak ada ketentuan khusus mengenai jumlah tebusan yang harus diberikan oleh istri kepada suami yang menghulunya. Alasannya mereka adalah surah Al-Baqarah ayat 229. Di situ tidak disebutkan besarnya tebusan khulu, sehingga sedikit banyaknya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Sepakat ya. Karena apa? Ya tidak disebutkan besarnya tebusan khulu. Kemudian sebagian ulama berpendapat besaran tebusan tidak boleh melebihi mahar yang diberikan suami pada saat menikah. Mereka beralasan pada hadis. Jadi salah satu berpendapat ulama besaran tebusan itu tidak boleh melebihi mahar yang diberikan suami. Jadi ketika istri memberikan tebusan tidak boleh lebih mahar yang diberikan suaminya dulu.
Yang ketiga adalah proses fasakh ya, proses perceraian yang namanya fasakh. Fasakh yaitu apa? Talak yang jatuh atas keputusan hakim setelah mempertimbangkan kelayakannya karena pengaduan istri. Istri mengadukan ke hakim, ada ini yang intinya istrinya pengen cerai, maka hakim memutuskan perceraian. Jika fasakh terjadi maka suami tidak boleh merujuk kembali istrinya. Lah ini, ketika hakim sudah memfasakh pernikahan suami istri maka suami nggak boleh kembali lagi. Beda dengan talak tadi ya. Tetapi boleh menikahi kembali dengan akad nikah baru. Lah ini, kalau sudah difasakh oleh hakim maka suami nggak boleh rujuk. Ujuk-ujuk moro ngene istrinya, "Dek, saya kembali lagi." Lah ini nggak bisa. Ini kan namanya rujuk, nggak bisa. Boleh mengumpuli istrinya lagi, boleh dinikahi lagi dengan cara ya apa? Ya akad nikah. Inilah namanya fasakh. Jadi yang menjatuhkan hakim. Yang menyebabkan fasakh diantaranya adalah atau maksudnya adalah merusak akad nikah. Jadi fasakh itu rusak, fasakhun dirusak nikah. Sebabnya apa? Setelah pernikahan diketahui bahwa suami atau istri adalah mahram. Wah, akhirnya terjadi geger ya. Ternyata suami istri ada mahram. Padahal mahram nggak boleh dinikahi kan. Maka datang ke hakim curhat seperti ini. Maka hakim memutuskan pernikahan difasakh. Nah, kalau sudah seperti itu ya udah, nanti terjadi perceraian antara suami istri. Kemudian salah satu dari suami atau istri murtad. Nah ini perlu dipahami, ini perlu penting ini. Salah satu istrinya keluar dari agama, maka fasakh pernikahan ini, rusak pernikahan ini. Yang berikutnya salah satu dari suami atau istri masuk Islam. Contoh istri masuk Islam, suami tetap non muslim. Ketika ada seorang suami istri agamanya non muslim, salah satunya masuk Islam, maka otomatis cerai ini, otomatis cerai. Kalau yang masuk Islam suami ya berarti ya udah, berarti terjadi perceraian berarti sendiri-sendiri. Nah, itulah yang menyebabkan fasakh. Sebab yang menghalangi tercapainya tujuan pernikahan seperti apa? Terjadi penipuan dalam pernikahan, misalnya seorang lelaki mengaku orang baik padahal fasik, atau seseorang perempuan mengaku gadis padahal janda. Salah satu dari suami atau istri mengidap penyakit berbahaya yang dapat mengganggu hubungan suami istri. Ya wes biar sembuh salah satu penyakitnya ya, enggak ya dipertahankan. Salah satu suami mengidap penyakit berbahaya, ini kan boleh difasakh yang dapat mengganggu hubungan suami istri. Kemudian suami terlalu miskin sehingga tak mampu memberi nafkah istri. Suami dihukum penjara 3 tahun atau lebih. Ini kalau sampai tidak memberikan nafkah pada istrinya. Penjara 3 tahun atau lebih. Dan otomatis tercerai antara suami istri. Sebab-sebab yang menghalangi tujuan perkawinan, tetapi untuk terjadi fasakh harus diputuskan oleh hakim berdasarkan pengaduan istri atau suami. Jadi sebab yang menghalangi tujuan perkawinan ya, yang menghalangi tujuan perkawinan ada sebab-sebabnya, tetapi untuk terjadi fasakh harus diputuskan oleh hakim berdasarkan pengaduan istri atau suami. Jadi lewat hakim kalau fasakh. Oke? Terima kasih, itu pembahasan terkait perceraian. Sekali lagi, perceraian itu bisa lewat talak, bisa khulu', bisa fasakh. Jadi kalau talak yang menjatuhkan suami kepada istrinya, kalau khulu' ini permintaan istri yang menjatuhkan suaminya, ataupun juga fasakh ini pengaduan suami istri kepada hakim, yang benar hakim membatalkan pernikahannya. Oke? Terima kasih, itu pembahasan kali ini terkait perceraian. Silakan nanti yang ingin dipertanyakan silakan disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.